Salam ketua KB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegawai BKKBN menyatakan dengan semangat demi turunnya angka stunting di tengah-tengah kita. Selamat datang kepada seluruh penyuluh KB yang hebat. Semoga program ini dapat terjaga dengan baik. Untuk menghadiri acara, menunggu semua siap dengan sabar. Terima kasih saya sampaikan untuk seluruh panitia, acara ini dapat berjalan dengan lancar. Yang saya hormati Bapak dari Kemenang Provinsi Jambi, yang saya hormati Ibu Ketua DPP Ikatan Penyuluh Perencana Nasional Indonesia Wanita, yang saya hormati Ketua DPD PKB Provinsi Jambi, seluruh pengurus, yang saya hormati Ketua DPC PKB Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jambi, para penyuluh KB, para P3K, para undangan, Satgas, Satgas Bupati, serta dan lupa pengurus DW. Baru mau kita bersama dengan kemudian tadi Bupati semuanya. Selamat sore, mudah-mudahan sahabat dan kita semua yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT sebuah yang besar atas firman rahmat dan karunia-Nya, atau mungkin di antara yang lain yang besar. Jadi kuat lebih dari 300 orang. Makan apa kita makan apa? Makan kambing. Kambing guling. Kambing guling. Saya minta yang dilantik tadi, ya, betul-betul meyakini dan memahami tugas dan fungsinya. Beberapa hal kemarin ketika bisa diceritakan tadi kesuksesannya di atas panggung itu menjadi acuan bagi pengurus yang baru. Bagaimana ke depan IPKB itu adalah mitra kerja BKKBN dan juga mitra kerja OPDKB Kabupaten, bukan sebagai provokator, ya. Adalah mitra-mitra kerja kita, ya. Bagaimana program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bisa sukses berjalan dengan baik di Jambi, itu semua tergantung bagaimana Anda berkiprah nantinya di lapangan masing-masing. Saya baru sebulan, Ibu Wanita, saya laporkan Jambi sudah mendapatkan 3 penghargaan yang cukup bergengsi. Waktu itu saya dilantik di pusat tanggal 1 September, tapi kemudian di tanggal 29 September salah di Bandung, BKKBN Provinsi Jambi dapatkan penghargaan dari Kepala BKKBN. Pertama adalah pencapaian MKJP tertinggi di Indonesia dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia. Yang kedua adalah peringkat kedua tertinggi di Indonesia untuk capaian kontrasepsi yang terbanyak. Dan ketiga adalah Paskes terbaik atau terbanyak untuk juara 2, yaitu diwakili oleh Paskes DKT Kota Kuala Tungkal. Ini yang kita banggakan, bersyukuri. Dan terakhir kemarin juga Jambi alhamdulillah juga dalam hal Hari Ibu kita juga sampai di atas 100%, 163%. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semua teman-teman sekalian, ya. Ke depan bahwa kita akan tetap melaksanakan tugas-tugas yang diemban oleh BKKBN, baik itu dalam rangka peningkatan upaya untuk program Bangga Kencana maupun percepatan penurunan stunting. Kita tahu semuanya bahwa untuk nasional kita ditargetkan 20%, tapi untuk Provinsi Jambi sesuai dengan RPJMD itu targetnya adalah 12% pada akhir tahun 2024. Hasil SSGI tahun kemarin tahun 2022
kita menetapkan pada angka prevalensi stunting itu tidak lebih 18%. Dan akhir tahun ini diharapkan bisa turun menjadi 15% atau 14,5%. Sehingga diharapkan nanti pada akhir 2024 kita bisa menurunkan angka 12%. Sanggup tidak? Sanggup. Sanggup tidak? Hanya di survei lagi teman-teman ya. Baik, saya kira kalau dasar hukumnya sudah jelas, ya. Baik itu Perpres 21, Perpres 12 dan sebagainya. Tetapi bahwa kita masih punya tantangan ke depan di beberapa kabupaten angkanya masih cukup tinggi. Kabupaten Batanghari, Kota Sumeneb, dan juga Kabupaten Kediri itu masih angka stunting masih cukup tinggi. Ya. Oleh karena itu teman-teman yang di wilayah tersebut kami harapkan untuk segera melakukan koordinasi merapat ke Pemda, ke dinas terkait bagaimana supaya angka stunting di wilayah tersebut bisa turun seperti di kabupaten lain. Selama ini BKKP sudah mempunyai mekanisme operasional yang sudah baku. Ya, Bu Anita, saya laporkan, saya dulu penyuluh juga Bu. Saya lanjut pertama kali tahun 92 SK-nya bersama Pak Deputi Pak Teguh itu adalah angkatan saya. Ibu Erna di Jawa Timur dan yang lainnya Pak Waide di Jogja. Kami berharap bahwa teman-teman sekalian setelah turun daerah ya, tidak terkontaminasi dengan kebiasaan-kebiasaan, kebiasaan yang ada di daerah. Ya. Kita dulu dididik, kita dulu dilatih oleh Bapak Aryono, kemudian Bapak Sugiri, terus Pak Bekal dan sebagainya. Itu adalah untuk bagaimana kita bisa membantu masyarakat untuk bisa melayani bagaimana kebutuhan mereka, terutama dalam rangka pelayanan keluarga berencana. Fresh semua nih wajahnya. Kami sampaikan bahwa Mungkin baru masuk Bu. Wow, alhamdulillah. kira semua anggaran bahkan sudah ada yang kirinya. Dulu tidak ada dalam pemerintah ya. Halo Leni. Bukan handphone sama PC Jambi gitu loh. 60% dari 80.000. Kemudian setelah dari PNS itu 81.000. Ya, naik dari 90, naik dari 150, naik 300, naik. Dan saat itu pada zaman Gus Dur itu memang kenaikan hampir tiap tahun naik gaji. Ya, sehingga sampai 900.000, 1 juta dan sebagainya. Ini semua kita syukuri bahwa kita semua dalam pegawai pemerintah ini, khususnya penyuluh KB, itu betul-betul memang kita dari awal itu bertempat bagaimana kita bisa bekerja dengan baik tanpa pamrih. Ya. Saya minta kerja jangan menunggu ada uangnya dulu. Ya, pokoknya kerjakan dulu apa yang bisa kerjakan sesuai dengan tupoksinya. Ya, tupoksi PKB apa itu dipahami itu harus kita kerjakan. Kita digaji. Halo, cantik. Kalau ada kerja maka ada dunia kerja. Kalau ada kerja tidak mengisi-misi kita akan dibayarkan mungkin ya. Kalau bangun ya, kalau kita sedang melaksanakan program. Wow, serius semua nih. Sudah siap melaksanakan tugas. Menurunkan stunting ya. Pertemuan ini adalah pertemuan silaturahmi, refreshing, ya. Mungkin dulu tahun berapa? 2016 ya. Wah, ini padat sekali di sini ya. Terakhir pertemuan di Kapalnya padat sekali. asrama haji. Waktu itu saya sudah pindah ke Maluku Utara. Ini sudah 5 tahun lebih baru kita akan kembali bertemu seperti itu. Senang nggak berarti? Senang tidak? Senang. Insya Allah tahun depan nanti ini Bugis nanti cari lagi duitnya ya. Kita akan turun lagi diperpendek. Mudah-mudahan juga nanti pada ini bukan janji tetapi PKP Batanghari ya ini. mudah-mudahan nanti pada waktu Harganas provinsi. Nanti nyanyi lagu Batanghari ya. Karena Harganas itu adalah hari kita semua. Ya. Jadi kalau kita memberikan dari Halo. itu sekarang saya tanyakan ada kabupaten bersih
tuan rumah negara. Ya, presiden. Baik, jadi mekanisme pelaksanaan yang dilakukan pertama pelaksanaan staff meeting itu harus dilaksanakan setiap. Halo teman-teman. Ada stunting, ada koordinasi kecamatan, ada koordinasi desa, ada pembinaan institusi masyarakat pedesaan atau perkotaan, komunikasi, informasi dan edukasi, pelayanan dan metode selamat datang oke Semangat yang boleh ya. koordinator program manajer stunting provinsi Jambi dan juga pencatatan laporan. Jadi teman sekalian, kalian juga bekerja dengan capek, kalau yang berkotak-kotak satu hari dan sebagainya. Tapi kalau tidak dicatat dan dilaporkan, itu sama juga bohong. Oleh karena itu, setiap kiprah kerja kegiatan kalian itu harus dicatat dan dilaporkan. Dicatat dalam video dan dilaporkan dalam singgah, ya, supaya Anda. Halo, ini dari kabupaten mana? Saya berharap dalam pertemuan ini bisa memberikan semangat silaturahim kepada kita semuanya dan saling mengenal. Halo Sarolangun. Besok pagi kita akan ada kegiatan untuk outbound, pakai baju kaos, pakai sepatu. Silakan nanti ada peran-peran dan syarat harus aktif semuanya, ya, sehingga saling kenal. Halo. Kerinci ya? Kerinci dan sebagainya, ya, perangin supaya kita saling kenal dan sebagainya. Karena memang saya itu ketika kegiatan itu harus semua penduduk yang ada di wilayah Pacitan. Kegiatan konsolidasi SDM di lapangan dalam kesempatan Stunting tahun 2023 secara resmi yang akan dibuka. Terakhir ada pantun pemuda gagah berada keriting pergi ke pasar membeli jaket dan tas. Ayo kita stunting itu penting agar balita kita sehat dan cerdas. Kita akan menyampaikan sambutannya dan juga membuka acara kita pada hari ini secara resmi. Makmur semua nih nampaknya. Ke Sungai Batanghari naik sampah sempat dikayu hingga ke tepian. Demikian rangkaian acara pembukaan, kita lanjutkan acara pemaparan. Dan Sehat walafiat. Atau pada diskusi yang akan kita lakukan sore hari ini. Mungkin sembari kita akan menyaksikan tayangan video atau penayangan profil DPD IPKB Provinsi Jambi. Hai. Dewan Etik dan Kepengurusan Organisasi Bar. IPKB Provinsi Jambi periode 2023-2027. Dewan Etik DPD IPKB Provinsi Jambi. Ketua Dewan Mulyadi dari Muar Jambi. Anggota Zamri dari Jambi. Melalui Batu dari Batanghari. Menteri dari Kerinci, Syarul dari Bumi. Pengurus daerah Republik IPKB Provinsi Jambi. Lagi itu. Halo. Anwar Laksamana dari Muaro Jambi. Pakai baju adat mana nih? Kerinci ya? Ketua 1 Ebi Kusnandi. Seru ya narinya tadi. Wakil Ketua 2 Yose Devi Hidayat dari Tanjab Barat. Sekretaris Umum Wihanawati dari Kota Jambi. Wakil Sekretaris Assalamualaikum Pak Ustadz. Subhanallah. Wih, sehat ya?
Aduh, sehat semua ya. Waduh, ngumpul di meja ini ya. Bendahara Desa Mbak. Wakil Bendahara 1 Pos 5 dari Batanghari. Wakil Bendahara 2 Margawati. Halo. Pengurus bidang kegiatan DPD PKB Provinsi Jambi. Bidang organisasi kepengurusan koordinator Asra dari Tebo. Seksi pembinaan dan penguatan organisasi Hendra Kurniawan Nasution dari Bungo, Widi dari Tanjung Timur, Lili Akmalia dari Kerinci, Ini Yuniati dari Kota Serius Jambi. nian Pak. Seksi pemantauan, evaluasi dan pengawasan pencapaian pembangunan Agus Haryanto dari Tebo, Dewi Ariasa dari Sawangan, Mbak Zazi. Sungai Penuh. Bidang kompetensi kesejahteraan, koordinator Nur Siti Purba dari Kota Jambi. Seksi pengembangan. Halo. Dari Tebo, Sumpati dari Batanghari, Kabupaten Sinaga dari Kota Jambi. Seksi koordinasi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan, Nasira dari Batanghari, Nasarudi dari Kota Jambi. Wahyuni Eka Pertiwi dari Kota Jambi, Ardianto dari Halo Bapak. Seksi penggerakkan dan advokasi Nurtati dari Tanjung Timur, Andi Rosmawati dari Tanjung Timur, Mariana dari Kota Jambi. Seksi bantuan hukum Rita dari Tanjung Timur, Aziza dari Bungo, Afriana dari Sungai Penuh. YouTube. Bidang YouTube. Mas Media dan Koordinator Iqbal dari Batanghari. Panjat tim ya. Seksi Humas dan Komunikasi Awila Pudyati dari Tanjung Barat, Emilia Yuniati dari Tanjung Timur, Saada dari Kota Jambi. Seksi Media dan Ade Kanista dari Tanjung Barat, Ropina dari Muau Jambi, Halo. Rina dari Kerinci. Bidang Riset dan Teknologi Koordinator Asrizul Kafil dari Sarangan. Seksi penelitian dan pengembangan. Nanti masuk YouTube saya. Ya, masuk YouTube. Ya, Pak. Akunnya Bahagia Saada Sebimbing Sekundang. Dewi Anggara dari Kerinci, Mintawati dari Batanghari. Seksi pendidikan dan program Levi Dayana Sari dari Tanjung Barat, Evi Gustinda dari Tebo, Bukan Mustasari dari Marani. Salam hidup tadi, kerja cerdas sejahtera. Namun dalam YouTube DPRD IPKB Provinsi Jambi. Dan kita akan masuk ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya ini adalah pemaparan ataupun diskusi panel. Kita undang satu persatu dan sumber yang akan melakukan diskusi pada sore hari ini. Yang pertama kita panggil terlebih dahulu dari perempuan dulu ya, ladies first. Ini dia Ketua DPP IPKB Indonesia, Ibu Adita Latifah FSI SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PKB dalam turunan stunting. Salam penyuluh KB. Sehat, semangat, luar biasa. Salam IPKB. Ada kata tiga kata. Kerja, cerdas, dan sejahtera. Bagaimana kita lakukan penurunan stunting pun harus dengan tiga cara itu. Dengan kerja luar biasa teman-teman. Tapi jangan lupa ada kata cerdas. Dan juga ujungnya adalah bagaimana kita mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Baik, kalau kita lihat di sini, ini hasil radiogram yang tadi pagi tahun 2023 yang dihitung dalam 1 bulan ya, laporan di sini sudah 3 penghargaan isi dan cakupan 100% adalah jaminan luar biasa. Ini adalah hasil kerja keras tentang persentase pemakaian imunisasi modern atau MCTR. Jadi ada di mana? Itu ada di nomor 8 dengan posisi ketika MCTR tahun 2022 dibandingkan dengan MCTR 2023 terjadi kenaikan. Dan kalau dilihat ada tren juga bahwa kondisi MCTR di Jambi itu luar biasa di atas rata-rata dari tingkat nasional. Next. Ini juga sama. Kenapa sekali lagi bahas yang ambil MCTR karena ada hubungan juga dengan percepatan penelitian. Di unlimited atau persentase kebutuhan berkala yang tidak terpenuhi, maka juga dapat terlihat saya lakukan dari Jambi. Jambi ada di mana? Ternyata kalau kita lihat lagi dari unlimited ini bahwa posisi Jambi pun luar biasa. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Dan target tahun 2024 ada 7,4%. Kalau tadi berbanding dengan unlimited, isu permasalahan unlimited adalah sebagai berikut. Ada sudah akses nasional dalam optimasi pelayanan publik bergerak dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu saya akan sampaikan kembali rapat ini sehingga bisa menjadi bahan perlindungan kita bersama apa kerja kita, apa yang harus kita lakukan sebagai penyuluh keluarga berencana, terutama dalam halnya dalam organisasi kita PKB Indonesia. Berdasarkan pemerintah penyuluhan dan 53 tahun 2012 bahwa jabatan fungsional kita terbagi menjadi 2, ada penyuluh KB dan ada petugas lapangan KPU. 2 jabatan fungsional tersebut itu memiliki tugas yang berbeda sebenarnya. Diturunkan menjadi kelas nomor 9 dan nomor 10. Nanti Bapak Ibu juga bisa mempelajarinya. Di dalam hal tersebut maka kita dapat melihat bahwa ternyata penyuluh keluarga berencana ataupun PLKB sama-sama juga bergerak dalam program keluarga berencana. Ruang lingkup penyuluh KB ini hanya highlight saja, saya sekilas saja mengingatkan bahwa jangan sampai juga kita tidak tahu tupoksi kita. KB itu penyuluh KB, yaitu pertama penyuluhan, kedua pelayanan. Next, ada penggerakan dan juga pengembangan PSN. Untuk petugas lapangan keluarga berencana, nah ini berbedanya. Teman-teman, nanti kalau terjadi titik JR, maka teman-teman yang PLKB atau dari penyelia ke bawah sampai ke pemula, maka ini adalah melalui tugasnya. Ada pencatatan, ada KIP, dan ada pelayanan. 3 hal ini yang sebenarnya hal dasar. Harapannya adalah kita akan bekerja di long line. Selama ini kita tahu misalnya melakukan KIP kebanyakan KIP yang lain. Gambaran saja tahun 2022 bahwa penyuluh keluarga berencana ada 11.697 dan keseluruhan ada 14.277. Tapi itu tahun 2022. Tahun 2023 saat ini kita dengan menambahnya K3K, maka jumlah penyuluh KB dan PLKB se-Indonesia ada sekitar 17.000. Itu tentu jangan hanya seperti buih di lautan. Walaupun banyak, kalau tidak bertinggal dia apa. Jadi artinya, yuk kita tunjukkan, yuk kita lihatkan potensi-potensi kita sebagai penyuluh KB dan PLKB. Sebagai organisasi satu-satunya bagi penyuluh KB dan PLKB, saya ulang kembali, organisasi profesi bagi penyuluh KB dan PLKB satu-satunya yaitu IPKB Indonesia. Di dalam anggaran dasar dan anggaran penataan dari PKB tahun 2023 kita sama kok, kita sejalan dengan program berencana karena sebenarnya kita adalah bagian dari BKKBN. Jadi kita sudah dinaungi jelas dalam Permen Panglima 2003, lalu Permen 9 dan 10, dan terakhir adalah Permen nomor 20 tahun 2018 tentang organisasi profesi yang saat ini
kita akan coba sesuaikan dengan KDRT tahun 2023. Jadi nanti akan ada peraturan baru tentang organisasi profesi yang akan memuaskan IPKB. Dukungan dari IPKB untuk percepatan grant stunting, kalau hubungannya dengan Kemdikbud dan juga peningkatan KBPP, karena ini juga diperlukan ya punya kita bahwa apa yang kita bisa lakukan pertama sebenarnya IPKB itu punya sumber daya sebagai siapa ya kita semua. Salam penyuluh KB, Sehat, semangat, luar biasa. Jadi kalau Anda sebagai organisasi profesi, maka Anda harus bisa menunjukkan profesionalismenya. Apa prosesnya? Ya, pertama adalah melakukan 10 langkah itu jelas ya. 10 langkah PKB itu harus betul-betul dipahami. Ada mulai pendekatan formal ya, kemudian berhubungan kesepakatan, pendekatan formal, informal, sampai terakhir monitoring evaluasi. Itu semua harus dipahami, dilaksanakan dengan baik. Kemudian juga penyuluh KB itu tadi saya katakan bekerja konstitusional yang punya tugas mengkoordinasikan dan ini mengelola kemudian melaksanakan tentang program dan data stunting. Ada mekanisme yang disampaikan dalam sambutan saya itu yang bisa dilakukan. Pertama, mengenai stunting. Apakah seluruh kecamatan melakukan stunting di balai-balai penyuluhnya? Tapi di desanya itu peran dari PKB ini langsung berbeda sangat besar sekali. Ya. Catatan laporan ya. Jadi pencatatan laporan yang penting dari Dewan bahwa kita sudah bekerja, tapi kalau tidak dicatat dan dilaporkan itu percuma. Sehingga Jambi ini menjadi contoh. Informasi ini para PKB dari Jawa Timur itu mau ke Jambi. Nah, ayo mau nengsi ke Jambi Pak. Tentang organisasi TPPS ya. Kalau di provinsi ketua TPPS adalah Pak Wakil Gubernur, kemudian anggotanya adalah Pak Bapeda, Sekda, dan PKK. Kepala program KKB sebagai sekretaris ya, yang dibantu di Sekda. Kemudian di kabupaten, ketua TPPS adalah wakil kepala daerah. Sekarang kalau kepala daerah dan kepala daerah sudah habis jabatannya, maka turun ke sekretaris daerah Sekda. Ya, kemudian dibantu oleh TA. Sekretarisnya adalah kepala dinas OPD kabupaten di setiap kabupaten kota. Dan dibantu oleh TA tadi yang masing-masing kecamatan sebagai ketua adalah Pak Camat ya. Dan sekretarisnya adalah semuanya yang penyuluh kami di kecamatan koordinator. Dia akan membantu Pak Camat untuk bisa bagaimana secara administrasi melakukan koordinasi tentang TPPS kecamatan. Di desa sebagai ketuanya adalah Pak Kades dan kalian sebagai penyuluhnya adalah sekretaris di tingkat desa yang membantu Pak Kades untuk bisa melakukan koordinasi dan mencatat laporan tentang TPPS. Ini secara berjenjang dari pusat, kepala BKPN, provinsi, untuk Pak Waktu saya sekretarisnya, kabupaten juga begitu dalam Bapak. Oleh karena itu sebenarnya penyesuaian kita semuanya ini adalah tadi dikatakan oleh Pak Edi tentang pahlawan stunting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam kesempatan yang berbarokah ini. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya ini orang lama tapi orang baru ya. Jadi dengan BKKBN ini selalu sering bertemu. Karena saya ini adalah fungsional pengguru dulunya. Saya kepala kabupaten itu. Tadi ada Ibu Saadat. Biasa saya ketemu dengan Ibu Saadat di kecamatan Jeluduk. Ya, saya kepala kabupaten, kemudian jadi penggerak swadaya masyarakat. Alhamdulillah hari ini amanah diberi amanah jadi kepala bidang urusan agama Islam yang mengurusin Sakinah di Kementerian Agama. Kita masih tetap fokus dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa yang namanya perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Tujuan membentuk keluarga yang bahagia yang pertama adalah upaya pendewasaan usia kawin, kemudian mengatur keseimbangan hak dan kewajiban suami istri secara selaras,
yang ketiga saling membantu dan mendukung satu sama lain, yang keempat untuk mempersulit perceraian. Jadi tujuan undang-undangnya ada mempersulit perceraian. Ini nikah, data nikah dan cerai di Provinsi Jambi tahun 2020. Jadi ini yang cerai, yang nikah di tahun 2020 itu ada 24.963 pasangan yang cerai. Ini yang cerai yang merah itu cerai talak. Kalau cerai talak itu artinya suami yang menceraikan istrinya. Kalau yang cerai bukan itu artinya istri yang minta diceraikan. Jadi cerai talak, cerai bukan itu beda. Kalau cerai talak bisa rujuk, kalau cerai bukan tidak bisa rujuk. Tapi boleh dengan akad nikah baru. Ya. Ini data nikahnya. Data nikah kita menurun, tapi data cerainya meningkat 3 tahun terakhir. Iya, yang meningkat itu cerai gugatnya meningkat jauh sekali. Iya. Apa penyebab perceraian tadi? Data cerai tahun 2021 yang lalu. Ada 3.860 kasus perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. 36 kasus karena dihukum penjara. Ada 463 kasus karena masalah ekonomi. Ada 28 kasus karena KDRT. Kemudian ada 460 kasus karena salah satu pihak meninggalkan pasangannya. Kemudian ada 12 kasus itu karena judi, dan masih banyak lagi kasus yang lain yang membawa angka 10. Ada yang karena zina, ada karena poligami, karena narkoba. Jadi ada beberapa penyebab lain dari perceraian yang terjadi di Provinsi Jambi. Undang-undang perkawinan sekarang PMK-nya mengatakan kalau nikahnya di KUA jam kerja, hari kerja gratis. Untuk yang nikah di KUA itu gratis. Tapi kalau nikahnya di luar jam kerja, di luar kantor, itu nikahnya berbayar Rp600.000. Itu disetor langsung ke negara melalui Simponi, Sistem Informasi PNBP Online Kementerian Keuangan. Kita sudah kerjasama juga integrasi dengan Mahkamah Agung masalah validasi akta cerai. Ke depan bisa jadi dengan LCD milik BKKBN kita bisa integrasi, kita bisa kolaborasi. Kita kan masih mengikuti Pertikam nih. Kita ini kan instansi Pertikam. Bagaimana kebijakan di pusat itu kita terapkan di daerah. Ini yang program Kementerian Agama, ada namanya bimbingan remaja usia sekolah. Itu sasaran kepada remaja usia sekolah. Materi yang diberikan pendidikan seks pranikahnya. Fasilitator yang ada itu di Jambi itu baru 25 orang. Ada namanya BRUM, bimbingan remaja usia pranikah. Ini sasarannya untuk mahasiswa. Jadi alur yang sudah kita terapkan, ini cara kita adakan 90 hari sebelum akad nikah. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan. Ini yang bekerjasama dengan masalah sipil tadi. Yang ini mohon maaf, belum kita jadikan syarat utama untuk nikah. Kalau jadikan syarat utama, mungkin baru bisa kita terapkan secara maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sabri dari Kabupaten Kami. Kami bertanya saya menyampaikan mudah-mudahan nanti aturan turun untuk belum mendapatkan sertifikat LCD tidak boleh nikah. Itu yang kami tunggu betul. Kalau memang kita bersifat bekerja sama di dalam menuntaskan stunting ini, saya yakinnya Provinsi Jambi akan bebas dari stunting. Nama saya Lydia dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi. Saya khusus bertanya kepada Pak Fatahudin. Di BKKBN itu ada program sekolah siaga kependudukan. Sarannya untuk pencegahan stunting di usia-usia remaja di sekolah. Bagaimana program terus yang sudah dijalani di sekolah? Apakah nanti kami berkesempatan
untuk undang Kementerian Agama untuk memberikan materi tentang BRUS di program Sekolah Siaga Kependudukan kami. Nama saya Asmal dari Kabupaten Tembok. Saya sudah 3 tahun diplom sebagai fasilitator program BRUS di Kemenak Kabupaten Tembok. Kemarin itu saya ditawarkan untuk menjadi fasilitator yang resmi lah gitu kan. Itu gara-gara saya bisa ikut itu yang nanti fasilitator saya resmi gitu. Karena dari 2021 ke 2023 saya sudah menjadi fasilitator di kegiatan BRUS dan BRUS. Ya baik, terima kasih. Apa kabar Pak Zafri? Luar biasa, mantan ketua DPD BKB yang mengantarkan kepengurusan baru ini. Semoga menjadi amal jariah bagi Bapak selaku ketua DPD pada masa sebelumnya. Baik, terkait dengan K3K begitu Pak, walaupun memang tidak hubungannya dengan stunting, tapi ini hubungannya dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang akan menggerakkan bagaimana menurunkan kecepatan anak stunting. Dalam rapat nasional kemarin terus masih menyuarakan biar sama-sama antara Kementerian Agama dengan BKKBN sama-sama menyiapkan Catin itu menjadi ibu yang sehat dan anaknya yang sehat. Terima kasih Pak Zafri dorongannya, semangatnya akan kita terus suarakan di pusat biar LC-Mil ini pemeriksaan Catin ini biar sehat Catinnya baru boleh menikah. Dan yang kedua dari Ibu Lydia dari untuk sekolah siaga kependudukan kita siap diundang untuk memberikan materi karena kalau untuk BRUS ini kita ada 16 CPL. Kalau memang nanti dari penyuluh KB mengundang kami, kita siap. Ibu jangan mikirkan biayanya, kami bawa SPPT sendiri, kami bawa peralatan sendiri. Terima kasih Pak Aslam. Tahun kemarin saya mengadakan BIMTEK fasilitator BIMWIN. Memang yang saya undang itu dari Fatayat Nahdlatul Ulama, dari Aisyah Muhammadiyah, dari LKKNU, kemudian dari BP4 swasta yang saya undang. Ini kalau ada keinginan mungkin dari Pak Aslam sangat baik sekali. Kalau memang ada BIMTEK lagi di Jambi, akan saya minta kuota dari perwakilan penyuluh KB yang ada di Provinsi Jambi, Pak Aslam. Memang untuk BRUS ini biar resmi dengan Pak Aslam tadi, karena kalau sudah resmi kan kita ada nomor ID-nya, ada nomor sertifikatnya, dan kalau memiliki sertifikat ini KUA manapun boleh mengundang. Ini informasinya sangat baik. Ke depan mungkin kalau ada, mungkin akan kita siapkan kuotanya untuk penyuluh dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi untuk menjadi fasilitator BRUS dan BRUS tadi. Jadi demikianlah rangkaian kegiatan. Sampai jumpa dan apa kabar udah lagi MC-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak pernah lelah dan tak pernah letih, kami hadir memberikan penyuluhan dan KIEKB kepada Bapak Ibu, remaja dan lansia. Panas hujan tak jadi penghalang. 1, 2, 3
yang kami perjuangkan untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas, bahagia, sejahtera. Bersama kami penyuluh KB, ayo rencanakan hidup berkeluarga, bangun masa depan, jadilah idola bagi semua. Berencana itu keren, dua anak lebih sehat dan lebih baik adalah semboyan program KB yang kami perjuangkan untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas, bahagia,